Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi Presiden Joko Widodo, yakni terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024 hari ini. Kemungkinan itu muncul karena Kaisang yang pada hari ini melaporkan ada dugaan penerimaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi mengatasnamakan sebagai anak seorang penyelenggara negara. Pahala mengatakan saat ini KPK juga sedang menelaah laporan Kaisang. Butuh waktu sekitar seminggu untuk menelaah laporan tersebut. Dalam laporannya, Kaisang menyebut bukan hanya dia dan istrinya, Erina Gudono, yang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, melainkan ada kakak Erina Gudono serta seorang staf. Kaisang menyebut nilai satu tiket jet pribadi ke Amerika Serikat kira-kira seharga 90 juta rupiah. Pahala juga mengatakan apabila berdasarkan penelaahan penggunaan jet pribadi Kaisang bersinggungan dengan penyelenggara negara atau PN, maka Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu harus menyetorkan uang sebesar 90 juta rupiah kepada negara. Namun jika tidak terbukti fasilitas milik negara, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adapun Kaisang dalam laporannya menyebut dia pergi ke Amerika Serikat nebeng atau numpang pesawat teman. Pahala mengatakan bahwa temannya itu merupakan sosok berinisial Y. Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi, ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download. Sudah diisi gitu ya sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan gitu, diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, bertulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu.
dari Bapak, tapi gratifikasi. kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih, Pak? Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Kapan Pak ini Temannya juga belum tahu ya, Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. siapa namanya? Itu apa namanya, Pak? Inisial aja, Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya, itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dinaikin Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya orang. kalau dia terbang komersial gitu ya. KPK telah menerima penjelasan dari putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat. Kaisang mengaku bepergian bersama istrinya Erina Gudono, kakak iparnya, dan seorang staf menggunakan jet pribadi milik temannya. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada Selasa 17 September. Ia menyebut harga tiket setiap penumpang sekitar 90 juta rupiah jika dikonversi ke pesawat komersial, sehingga total biaya perjalanan Kaisang dan 3 orang tersebut sekitar 360 juta rupiah. Pahala mengatakan KPK nanti akan menetapkan apakah perjalanan Kaisang itu masuk dalam milik negara atau milik pribadi. Jika terbukti milik negara, Kaisang harus menyetor 360 juta rupiah senilai total biaya perjalanan ke Amerika. Sementara itu, juru bicara Kaisang, Francine Wijoyo menyebut bahwa Kaisang awalnya berencana pergi ke Amerika menggunakan pesawat komersil pada tanggal 20 Agustus. Namun, kebetulan temannya itu juga hendak ke sana. Kaisang pun akhirnya menumpang temannya yang menggunakan jet pribadi. KPK telah mengungkap identitas teman Kaisang tersebut, yakni berinisial Y. Namun, belum jelas apakah Y ini adalah orang yang sama dengan sosok staf yang disebut Kaisang. Pasalnya, total penumpang jet pribadi hanya 4 orang. Laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana? Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari 1 titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu. Nggak tahu. Jadi dimana konteks nebeng nih, ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara, lantas dia muter sana kemari, apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM. pasti
pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, enggak lah, ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini Saudara Kaesang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Itu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi Presiden Joko Widodo, yakni terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsunya Kaesang Pangarep. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024 hari ini. Kemungkinan itu muncul karena Kaesang yang pada hari ini melaporkan ada dugaan penerimaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi mengatasnamakan sebagai anak seorang penyelenggara negara. Pahala mengatakan saat ini KPK juga sedang menelaah laporan Kaesang. Butuh waktu sekitar seminggu untuk menelaah laporan tersebut. Dalam laporannya, Kaesang menyebut bukan hanya dia dan istrinya, Erina Gudono, yang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, melainkan ada kakak Erina Gudono serta seorang staf. Kaesang menyebut nilai satu tiket jet pribadi ke Amerika Serikat kira-kira seharga 90 juta rupiah. Pahala juga mengatakan apabila berdasarkan penelaahan penggunaan jet pribadi Kaesang bersinggungan dengan penyelenggara negara atau PN, maka Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu harus menyetorkan uang sebesar 90 juta rupiah kepada negara. Namun jika tidak terbukti fasilitas milik negara, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adapun Kaesang dalam laporannya menyebut dia pergi ke Amerika Serikat, nebeng atau numpang pesawat teman. Pahala mengatakan bahwa temannya itu merupakan sosok berinisial Y. Saudara Kaesang dan tim datang gitu ya untuk
Pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download. Sudah diisi gitu ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan gitu, diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk pelaporan Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, itu justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi sejumlah temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dia bilang pesawat punya siapa juga, nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
dinaikin. Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya. KPK telah menerima penjelasan dari putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat. Kaisang mengaku bepergian bersama istrinya Erina Gudono, kakak iparnya, dan seorang staf menggunakan jet pribadi milik temannya. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada Selasa 17 September. Ia menyebut harga tiket setiap penumpang sekitar 90 juta rupiah jika dikonversi ke pesawat komersial, sehingga total biaya perjalanan Kaisang dan 3 orang tersebut sekitar 360 juta rupiah. Pahala mengatakan KPK nanti akan menetapkan apakah perjalanan Kaisang itu masuk dalam milik negara atau milik pribadi. Jika terbukti milik negara, Kaisang harus menyetor 360 juta rupiah senilai total biaya perjalanan ke Amerika. Sementara itu, juru bicara Kaisang, Francine Wijoyo menyebut bahwa Kaisang awalnya berencana pergi ke Amerika menggunakan pesawat komersil pada tanggal 20 Agustus. Namun, kebetulan temannya itu juga hendak ke sana. Kaisang pun akhirnya menumpang temannya yang menggunakan jet pribadi. KPK telah mengungkap identitas teman Kaisang tersebut, yakni berinisial Y. Namun, belum jelas apakah Y ini adalah orang yang sama dengan sosok staf yang disebut Kaisang. Pasalnya, total penumpang jet pribadi hanya 4 orang. Laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari 1 titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja. Kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu, penahanan atau belum tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, enggak lah, ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi
ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi Presiden Joko Widodo, yakni terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024 hari ini. Kemungkinan itu muncul karena Kaisang yang pada hari ini melaporkan ada dugaan penerimaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi mengatasnamakan sebagai anak seorang penyelenggara negara. Pahala mengatakan saat ini KPK juga sedang menelaah laporan Kaisang. Butuh waktu sekitar seminggu untuk menelaah laporan tersebut. Dalam laporannya, Kaisang menyebut bukan hanya dia dan istrinya, Erina Gudono, yang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, melainkan ada kakak Erina Gudono serta seorang staf. Kaisang menyebut nilai satu tiket jet pribadi ke Amerika Serikat kira-kira seharga 90 juta rupiah. Pahala juga mengatakan apabila berdasarkan penelaahan penggunaan jet pribadi Kaisang bersinggungan dengan penyelenggara negara atau PN, maka Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu harus menyetorkan uang sebesar 90 juta rupiah kepada negara. Namun jika tidak terbukti fasilitas milik negara, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adapun Kaisang dalam laporannya menyebut dia pergi ke Amerika Serikat nebeng atau numpang pesawat teman. Pahala mengatakan bahwa temannya itu merupakan sosok berinisial Y. Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi, ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download. Sudah diisi gitu ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya.
yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan, gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk pelaporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, bertulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Jadi nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dia bilang pesawat punya siapa juga, nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya. KPK telah menerima penjelasan dari putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat. Kaisang mengaku bepergian bersama istrinya Erina Gudono, kakak iparnya, dan seorang staf menggunakan jet pribadi milik temannya. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada Selasa 17 September. Ia menyebut harga tiket setiap penumpang sekitar 90 juta rupiah jika dikonversi ke pesawat komersial, sehingga total biaya perjalanan Kaisang dan 3 orang tersebut sekitar 360 juta rupiah. Pahala mengatakan KPK nanti akan menetapkan apakah perjalanan Kaisang itu masuk dalam milik negara atau milik pribadi. Jika terbukti milik negara, Kaisang harus menyetor 360 juta rupiah senilai total biaya perjalanan ke Amerika. Sementara itu, juru bicara Kaisang, Francine Wijoyo, menyebut bahwa Kaisang awalnya berencana pergi ke Amerika menggunakan pesawat komersil pada tanggal 20 Agustus. Namun, kebetulan temannya itu juga hendak ke sana. Kaisang pun akhirnya menumpang temannya yang menggunakan jet pribadi. KPK telah mengungkap identitas teman Kaisang tersebut, yakni berinisial Y. Namun, belum jelas apakah Y ini adalah orang yang sama dengan sosok staf yang disebut Kaisang. Pasalnya, total penumpang jet pribadi hanya 4 orang. Laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1
1.900.000 Ya, orang. kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dimana konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu, penahanan atau belum pendidikan tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, enggak lah, ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini Saudara Kaesang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Itu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu. Nanti ditetapkan kayak apa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi Presiden Joko Widodo, yakni terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsunya Kaesang Pangarep. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024 hari ini.
Kemungkinan itu muncul karena Kaisang yang pada hari ini melaporkan ada dugaan penerimaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi mengatasnamakan sebagai anak seorang penyelenggara negara. Pahala mengatakan saat ini KPK juga sedang menelaah laporan Kaisang. Butuh waktu sekitar seminggu untuk menelaah laporan tersebut. Dalam laporannya, Kaisang menyebut bukan hanya dia dan istrinya, Erina Gudono, yang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, melainkan ada kakak Erina Gudono serta seorang staf. Kaisang menyebut nilai satu tiket jet pribadi ke Amerika Serikat kira-kira seharga 90 juta rupiah. Pahala juga mengatakan apabila berdasarkan penelaahan penggunaan jet pribadi Kaisang bersinggungan dengan penyelenggara negara atau PN, maka Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu harus menyetorkan uang sebesar 90 juta rupiah kepada negara. Namun jika tidak terbukti fasilitas milik negara, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adapun Kaisang dalam laporannya menyebut dia pergi ke Amerika Serikat, nebeng atau numpang pesawat teman. Pahala mengatakan bahwa temannya itu merupakan sosok berinisial Y. Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya, ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ya kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti disetor uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan gitu, diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk pelaporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, itu justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses.
Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih, Pak? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi siapa temannya juga belum tahu ya, Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Ini apa namanya, Pak? Inisial aja, Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya, itu nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dinaikin Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya. KPK telah menerima penjelasan dari putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat. Kaisang mengaku bepergian bersama istrinya Erina Gudono, kakak iparnya, dan seorang staf menggunakan jet pribadi milik temannya. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada Selasa 17 September. Ia menyebut harga tiket setiap penumpang sekitar 90 juta rupiah jika dikonversi ke pesawat komersial, sehingga total biaya perjalanan Kaisang dan 3 orang tersebut sekitar 360 juta rupiah. Pahala mengatakan KPK nanti akan menetapkan apakah perjalanan Kaisang itu masuk dalam milik negara atau milik pribadi. Jika terbukti milik negara, Kaisang harus menyetor 360 juta rupiah senilai total biaya perjalanan ke Amerika. Sementara itu, juru bicara Kaisang, Francine Wijoyo menyebut bahwa Kaisang awalnya berencana pergi ke Amerika menggunakan pesawat komersil pada tanggal 20 Agustus. Namun, kebetulan temannya itu juga hendak ke sana. Kaisang pun akhirnya menumpang temannya yang menggunakan jet pribadi. KPK telah mengungkap identitas teman Kaisang tersebut, yakni berinisial Y. Namun, belum jelas apakah Y ini adalah orang yang sama dengan sosok staf yang disebut Kaisang. Pasalnya, total penumpang jet pribadi hanya 4 orang. Laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta 9 Ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana? Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari 1 titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dimana konteks nebeng nih, ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara, lantas dia muter sana kemari, apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu. Belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti, supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Enggak lah, ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi Presiden Joko Widodo, yakni terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024 hari ini. Kemungkinan itu muncul karena Kaisang yang pada hari ini melaporkan ada dugaan penerimaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi mengatasnamakan sebagai anak seorang penyelenggara negara. Pahala mengatakan saat ini KPK juga sedang menelaah laporan Kaisang. Butuh waktu sekitar seminggu untuk menelaah laporan tersebut. Dalam laporannya, Kaisang menyebut bukan hanya dia dan istrinya, Erina Gudono, yang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, melainkan ada kakak Erina Gudono serta seorang staf. Kaisang menyebut nilai satu tiket jet pribadi ke Amerika Serikat kira-kira seharga 90 juta rupiah. Pahala juga mengatakan apabila berdasarkan penelaahan penggunaan jet pribadi Kaisang bersinggungan dengan penyelenggara negara atau PN, maka Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu harus menyetorkan uang sebesar 90 juta rupiah kepada negara. Namun jika tidak terbukti fasilitas milik negara, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adapun Kaisang dalam laporannya menyebut dia pergi ke Amerika Serikat, nebeng atau numpang pesawat teman. Pahala mengatakan bahwa temannya itu merupakan sosok berinisial Y. Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang
menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ya kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan gitu, diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk pelaporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, itu justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Jadi nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi sama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu kalau nggak salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dia bilang pesawat punya siapa juga, nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan, bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta 9 ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya. KPK telah menerima penjelasan dari putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat.
Kaisang mengaku bepergian bersama istrinya Erina Gudono, kakak iparnya, dan seorang staf menggunakan jet pribadi milik temannya. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada Selasa 17 September. Ia menyebut harga tiket setiap penumpang sekitar 90 juta rupiah jika dikonversi ke pesawat komersil, sehingga total biaya perjalanan Kaisang dan 3 orang tersebut sekitar 360 juta rupiah. Pahala mengatakan KPK nanti akan menetapkan apakah perjalanan Kaisang itu masuk dalam milik negara atau milik pribadi. Jika terbukti milik negara, Kaisang harus menyetor 360 juta rupiah senilai total biaya perjalanan ke Amerika. Sementara itu, juru bicara Kaisang, Francine Wijoyo menyebut bahwa Kaisang awalnya berencana pergi ke Amerika menggunakan pesawat komersil pada tanggal 20 Agustus. Namun, kebetulan temannya itu juga hendak ke sana. Kaisang pun akhirnya menumpang temannya yang menggunakan jet pribadi. KPK telah mengungkap identitas teman Kaisang tersebut, yakni berinisial Y. Namun, belum jelas apakah Y ini adalah orang yang sama dengan sosok staf yang disebut Kaisang. Pasalnya, total penumpang jet pribadi hanya 4 orang. Laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta untuk 9 ya, orang. kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari 1 titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu. Nggak tahu. Jadi dimana konteks nebeng nih, ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara, lantas dia muter sana kemari, apa iya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu, penahanan atau belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? Pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Enggak lah, ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya, ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti disetor uangnya gitu.
yang bersangkutan udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi Presiden Joko Widodo, yakni terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024 hari ini. Kemungkinan itu muncul karena Kaisang yang pada hari ini melaporkan ada dugaan penerimaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi mengatasnamakan sebagai anak seorang penyelenggara negara. Pahala mengatakan saat ini KPK juga sedang menelaah laporan Kaisang. Butuh waktu sekitar seminggu untuk menelaah laporan tersebut. Dalam laporannya, Kaisang menyebut bukan hanya dia dan istrinya, Erina Gudono, yang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, melainkan ada kakak Erina Gudono serta seorang staf. Kaisang menyebut nilai satu tiket jet pribadi ke Amerika Serikat kira-kira seharga 90 juta rupiah. Pahala juga mengatakan apabila berdasarkan penelaahan penggunaan jet pribadi Kaisang bersinggungan dengan penyelenggara negara atau PN, maka Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu harus menyetorkan uang sebesar 90 juta rupiah kepada negara. Namun jika tidak terbukti fasilitas milik negara, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adapun Kaisang dalam laporannya menyebut dia pergi ke Amerika Serikat nebeng atau numpang pesawat teman. Pahala mengatakan bahwa temannya itu merupakan sosok berinisial Y. Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download. Sudah diisi gitu ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti disetor uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana.
Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK ya saya harus lapor pimpinan juga kan, gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk pelaporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kayak kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa? Iya, itu kalau salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan, bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta 9 ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya. KPK telah menerima penjelasan dari putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat. Kaisang mengaku bepergian bersama istrinya Erina Gudono, kakak iparnya, dan seorang staf menggunakan jet pribadi milik temannya. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada Selasa 17 September. Ia menyebut harga tiket setiap penumpang sekitar 90 juta rupiah jika dikonversi ke pesawat komersial, sehingga total biaya perjalanan Kaisang dan 3 orang tersebut sekitar 360 juta rupiah. Pahala mengatakan KPK nanti akan menetapkan apakah perjalanan Kaisang itu masuk dalam milik negara atau milik pribadi. Jika terbukti milik negara, Kaisang harus menyetor 360 juta rupiah senilai total biaya perjalanan ke Amerika. Sementara itu, juru bicara Kaisang, Francine Wijoyo, menyebut bahwa Kaisang awalnya berencana pergi ke Amerika menggunakan pesawat komersil pada tanggal 20 Agustus. Namun, kebetulan temannya itu juga hendak ke sana. Kaisang pun akhirnya menumpang temannya yang menggunakan jet pribadi. KPK telah mengungkap identitas teman Kaisang tersebut, yakni berinisial Y. Namun, belum jelas apakah Y ini adalah orang yang sama dengan sosok staf yang disebut Kaisang. Pasalnya, total penumpang jet pribadi hanya 4 orang. Laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta 9 ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu, ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana? Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas, maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri menyampaikan kira-kira 90 juta.
Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu, nggak tahu. Cuma dimana konteks nebeng nih, ya yang bersangkutan nulis nebeng, tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara, lantas dia muter sana kemari, apa iya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum Belum kayak tahu, penahanan atau belum tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan, udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu, yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, enggak lah, ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini Saudara Kaesang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya. Yang bersangkutan pergi berempat ya, jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya, jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah, kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu, beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu, sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan, dan kita analisa, itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK, nah saya harus lapor pimpinan juga kan, itu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan, gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi Presiden Joko Widodo, yakni terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsunya Kaesang Pangarep. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024 hari ini. Kemungkinan itu muncul karena Kaesang yang pada hari ini melaporkan ada dugaan penerimaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi mengatasnamakan sebagai anak seorang penyelenggara negara. Pahala mengatakan saat ini KPK juga sedang menelaah laporan Kaesang. Butuh waktu sekitar seminggu untuk menelaah laporan tersebut.
Dalam laporannya, Kaisang menyebut bukan hanya dia dan istrinya, Erina Gudono, yang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, melainkan ada kakak Erina Gudono serta seorang staf. Kaisang menyebut nilai satu tiket jet pribadi ke Amerika Serikat kira-kira seharga 90 juta rupiah. Pahala juga mengatakan apabila berdasarkan penelaahan penggunaan jet pribadi Kaisang bersinggungan dengan penyelenggara negara atau PN, maka Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu harus menyetorkan uang sebesar 90 juta rupiah kepada negara. Namun jika tidak terbukti fasilitas milik negara, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adapun Kaisang dalam laporannya menyebut dia pergi ke Amerika Serikat nebeng atau numpang pesawat teman. Pahala mengatakan bahwa temannya itu merupakan sosok berinisial Y. Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download. Sudah diisi gitu ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima. Dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan gitu, diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk pelaporan Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, itu justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi nama temannya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya, itu salah depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu.
Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dinaikin Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta 9 ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya. KPK telah menerima penjelasan dari putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat. Kaisang mengaku bepergian bersama istrinya Erina Gudono, kakak iparnya, dan seorang staf menggunakan jet pribadi milik temannya. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada Selasa 17 September. Ia menyebut harga tiket setiap penumpang sekitar 90 juta rupiah jika dikonversi ke pesawat komersial, sehingga total biaya perjalanan Kaisang dan 3 orang tersebut sekitar 360 juta rupiah. Pahala mengatakan KPK nanti akan menetapkan apakah perjalanan Kaisang itu masuk dalam milik negara atau milik pribadi. Jika terbukti milik negara, Kaisang harus menyetor 360 juta rupiah senilai total biaya perjalanan ke Amerika. Sementara itu, juru bicara Kaisang, Francine Wijoyo menyebut bahwa Kaisang awalnya berencana pergi ke Amerika menggunakan pesawat komersil pada tanggal 20 Agustus. Namun, kebetulan temannya itu juga hendak ke sana. Kaisang pun akhirnya menumpang temannya yang menggunakan jet pribadi. KPK telah mengungkap identitas teman Kaisang tersebut, yakni berinisial Y. Namun, belum jelas apakah Y ini adalah orang yang sama dengan sosok staf yang disebut Kaisang. Pasalnya, total penumpang jet pribadi hanya 4 orang. Laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta 9 ya, orang. kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana? Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari 1 titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dimana konteks nebeng nih, ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara, lantas dia muter sana kemari, apa iya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum belum kayak tahu, penahanan atau belum tahu. gitu? Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Berarti jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM? pasti lah, detailnya pasti, supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Enggak lah, ngaruh juga nggak apa-apa sih. Oke, udah ya. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang
menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi